Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 5 November tahun 2023 adalah hari Minggu biasa ke-31. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Nubuat Maleaki, bab 1, ayat 14b, dilanjutkan dengan bab 2, ayat 2b, dan ayat 8 sampai 10. Aku ini Raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Maka sekarang, kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Jika kamu tidak mendengarkan, dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Kamu telah menyimpang dari jalan. Dengan pengajaranmu, kamu membuat banyak orang tergelincir. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini, oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, dan kamu memandang bulu dalam pengajaranmu. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah yang menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan nenek moyang kita? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 2, ayat 7b sampai 9 dan ayat 13. Saudara-saudara, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya, demikianlah besarnya kasih sayang kami kepadamu, sehingga kami rela membagi dengan kamu bukan hanya Injil Allah, melainkan juga hidup kami sendiri, karena kamu memang kami kasihi. Kamu tentu masih ingat akan usaha dan jerih payah kami. Sebab sementara kami bekerja siang malam, agar jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Karena itulah, kami tak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah, sebab kamu telah menerima sabda Allah yang kami beritakan itu. Pemberitaan kami telah kamu terima, bukan sebagai perkataan manusia, melainkan sebagai sabda Allah, sebab memang demikianlah adanya. Dan sabda Allah itu bekerja giat dalam diri kamu yang percaya. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud untuk dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebih lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terbaik di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu suka disebut rabi karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapa saja yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menghindari pencitraan demi pelayanan yang tulus dan murni. Menjelang pemilu dan pilkada atau pilpres, pileg dan pilkades, kehidupan masyarakat diramaikan oleh kegiatan pelayanan atau bakti sosial para kontestan. Para kandidat menerobos masuk ke pelbagai lingkungan sambil melaksanakan amal kasih. Ada yang ikut dalam kegiatan ibadat, ada yang melawat ke rumah tahanan, ke sekolah, pasar, wisma atlet, sanggar seni dan rumah sakit, sambil diiringi sederetan kameramen untuk mengambil dan menyebarkan gambar kegiatan baik tersebut. Semua ingin menunjukkan kebaikan agar tergambar sebagai figur pemerhati rakyat, dan karena itu pantas dipilih menjadi presiden, wakil rakyat, gubernur, bupati, dan kepala desa. Namun kebaikan hati dan bakti diri tersebut ternyata tidak bertahan lama. Semuanya hilang lenyap dengan berakhirnya perhitungan suara dan pengumuman pemenang dan yang tak menang. Amal kasihnya bukan kebiasaan hidup pribadi,
tetapi berupa usaha untuk mencitrakan diri. Akibatnya, mereka yang berbuat baik dengan kualitas sedemikian tidak menjadi orang baik tetapi terkesan sebagai pelaku kebaikan. Kebaikannya belum konsisten dan terkesan tidak tulus. Saudara terkasih, hari ini melalui gerejanya, Yesus mengajarkan dan mengingatkan adanya kecondongan tidak konsisten dalam diri para pengajar dan pelayan umat dan masyarakat. Mereka cenderung sekedar melakukan pekerjaan atau menjalankan tugas dan tidak mampu menjadikan tugas dan pekerjaan sebagai kesempatan untuk pelayanan atau memberi kesaksian akan keyakinan iman. Para pengajar hukum mengajar dengan cerdas, namun belum sampai menjadi pelaku dan pelayan serta penegak hukum. Mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengingat beban-beban berat dan meletakkannya di bahu orang lain, tetapi mereka sendiri tidak pernah mau menyentuhnya. Motivasi utamanya adalah mencari bagi diri sendiri dan tidak peduli dampak perbuatannya bagi permasalahan umat dan masyarakat umum. Semua pekerjaan mereka lakukan hanya untuk dilihat orang. Orang-orang demikian bermental orang upahan atau pegawai dan bukan pewaris. Mereka sekedar bekerja untuk menegaskan statusnya sebagai tokoh dan pejabat di depan orang dan mendapat upah dan meraup keuntungan. Para pejabat demikian tidak banyak berkiblat pada kepentingan dan nasib orang banyak. Kepeduliannya hanyalah kehormatan pribadi, keluarga, dan kelompoknya. Paulus hari ini memberi kesaksian tentang figur pengajar dan pelaku hukum Tuhan. Dengan mengikuti Yesus, seorang beriman bukan saja mengajarkan pelbagai perintah dan hukum, tetapi berjuang untuk menggenapkan hukum dan perintah Tuhan dalam hidupnya. Ia tidak berpuas diri menjadi pengajar, tetapi kecemasannya adalah menjadikan dirinya sebagai sosok gembala yang dipercaya untuk menggembalakan umat beriman. Lewat ajarannya, ia menerangi dan mencerahi umat, tetapi dengan cara dan praktek hidupnya, ia menuntun dan menyemangati umat untuk hidup di jalan Tuhan dengan melaksanakan perintah dan hukumnya. Sebagai pengajar dan pelaksana hukum Tuhan, ia mengajar umat bukan saja menjadi pendengar, tetapi pelaku perintah-perintah Tuhan. Mereka menjadi saksi kuasa hukum Tuhan yang mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai putra-putri kesayangan Allah. Ajaran dan teladan hidup Paulus menjadi ungkapan iman dan cintanya kepada Tuhan dan pengamalan tugas perutusannya sebagai gembala yang mengasihi kawanan yang dipercayakan Tuhan padanya. Ia bukan pencari nafkah di ladang Allah, melainkan pembagi hidup Allah di tengah umatnya. Dengan memberi hukum dan perintahnya, Allah menjamin kehormatan dan harkat hidup manusia. Sebab dengan berjalan dalam ketaatan dan kesetiaan pada perintahnya, mereka menjadi terhormat dalam praktik dan kebiasaan hidup
dan bukan hanya dari status dan simbol-simbol luaran. Manusia yang taat juga memiliki kuasa Allah untuk menolak godaan dan berjalan mengatasi segala kesalahan dan kekeliruan yang merendahkan martabat manusia menjadi sekutu iblis, pembohong, dan penyesat serta penista manusia. Kamu ini membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Kamu merusak perjanjian. Iblis gemar menawarkan kebaikan untuk sekedar pencitraan, dan hasilnya banyak orang tertipu oleh pesona dan tampilan lahir yang ditebarkan berdasar semangat iblis untuk membohongi banyak orang. Sebab tidak ada kebohongan, dusta dan tipu yang lebih menyesatkan dari kebenaran yang dikebiri. Kelihatan tetap benar namun ada bolongnya yang membuat semuanya hanyut dan hilang lenyap tanpa bekas dan meninggalkan dusta semata. Saudara-saudariku terkasih, Nabi Maleaki mengingatkan ketegasan Tuhan terhadap penyesat. Aku akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan. Namun bersama Paulus, kita dipanggil agar berpegang teguh pada firman dan janji Allah sambil bertekun mengajarkan dan melaksanakan hukum-Nya dalam hidup sehari-hari. Dengan demikian, kehormatan manusia adalah kebiasaan hidupnya yang menjadi kesaksian akan ketaatan dan cintanya pada hukum Tuhan. Sebagaimana Paulus, setiap orang takwa akan tetap hidup oleh semangat dan kesaksian hidupnya yang pantas dikenang. Semoga demikian. Amin.